Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ketemu lagi dengan saya di Renungan Pagi GSJ Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini saya akan membagikan satu tema, yaitu memprioritaskan Tuhan. Sekali lagi, memprioritaskan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang ke-16. Di sini judul perikopnya adalah Elia dan janda Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan pernah berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kisah Elia dan janda Sarfat ini, saya menemukan dua hal, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dua hal ini dapat mengubah kehidupan daripada janda Sarfat dan anaknya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu patut kita teladani, Bapak Ibu Saudara. Patut kita teladani. Hal yang pertama adalah janda Sarfat itu, atau janda dan anaknya itu taat melakukan perintah Tuhan. Hal yang pertama adalah taat melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perempuan ini atau si janda Sarfat ini, dia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh abdi Allah ini atau oleh Elia ini. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 23 di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudara, kita baca, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, si janda ini sangat mengasihi daripada abdi Allah ini. Makanya dia melakukan apa yang diperintahkannya. Kalau kita baca lagi, Bapak Ibu Saudara, kondisi sedang susah, kondisi lagi sedang sulit. Dia cuma punya segenggam tepung dan minyak sedikit, Bapak Ibu Saudara.
tetapi dia taat melakukannya. Dia olah dan dia berikan kepada abdi Allah ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mengasihi gembala kita? Apakah kita hormati gembala kita? Belakangan ini Bapak Gembala selalu menghimbau, kuduskan hari Sabat. Perpuluhan yang benar. Dan ada lagi satu Bapak Ibu Saudara, proyek LIP. Apakah kita taat kepada gembala kita? Apakah kita mengasihi gembala kita? Ini satu pertanyaan yang harus kita jawab Bapak Ibu Saudara. Si janda ini, dia melakukan dalam kondisi kekurangan. Dia tidak takut kekurangan karena dia mengasihi abdi Allah itu. Dia cinta akan abdi Allah itu. Makanya dia lakukan tanpa pikir panjang. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Saya belajar melakukannya. Tuhan tidak melihat besar kecil apa yang kita berikan, tetapi kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada gembala kita. Bapak Ibu Saudara, itu hal yang pertama. Dan hal kedua adalah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Si janda ini, dia melakukan apa persis yang dilakukan, yang disuruh daripada abdi Allah ini. Dia mengolah dengan penuh hati yang takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Makanya saya bilang memberikan yang terbaik. Dia olah itu. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita memberikan yang terbaik? Memang kondisi memang lagi susah. Banyak orang bilang bahwa kondisi memang lagi susah. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah kita menghormati gembala kita? Apakah kita menghargai gembala kita? Apakah kita mentaati gembala kita? Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, ini PR buat kita. Karena saya yakin Bapak Gembala tidak akan menjerumuskan kita. Tetapi Bapak Gembala merindukan kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita taat melakukan perintah Tuhan, termasuk taat kepada gembala kita. Memberi yang terbaik. Mari kita belajar memberikan yang terbaik, apapun itu. Termasuk persepuluhan kita, termasuk waktu kita, apapun. Kita tahu janda itu tidak mengalami kekurangan. Bahkan tepung dan minyaknya yang dia punya tidak berkurang Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi susah, tapi Tuhan jamin. Bapak Ibu Saudara, biarlah dua hal ini menjadi berkat akan kita semua, menjadi kekuatan akan kita semua untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih atas semua berkat, damai sejahtera, sukacitamu yang luar biasa pada pagi hari ini. Bagaimana kami Tuhan boleh mendapatkan suatu berkat yang luar biasa. Bagaimana kami harus taat melakukan perintah Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan, agar apa yang kami rindukan Tuhan campur tangan dan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, Anak mengucap syukur dan berdoa pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.